Halo para netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Hari ini gua lagi ada di Mitra Grass atau Steam Touchless yang berlokasi di Penjaringan. Ya, jadi ini adalah harga-harganya, list-list dari harga-harganya. Dan motor kecil yang dimaksud ini gua nggak tahu ya motor sekecil apa. Karena motor Sonic gua termasuk ke ukuran motor sedang. Mungkin dari kapasitas mesinnya, mungkin ya guys ya. Jadi hari ini gue langsung masukin dua motor ya guys ya. Dan ini adalah motor CBR Facelift 150, yang dimana motor ini adalah motor temen gue. Dan ini bisa dilihat bahwa posisinya atau kondisinya sangat amat kotor ya guys ya. Karena kondisi jalan Jakarta sekarang sangat amat kotor karena ada pembangunan penggalian di mana-mana. Jadi bisa dilihat kondisinya sangat amat kotor. Dan apakah akan menjadi sangat bersih? Nanti kita lihat saja sampai akhir video. Dan ini adalah bagian depannya dan bodi depannya, dan kalian bisa lihat. Dan ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Mitra Gas, adalah dengan cara penyemprotan di awal-awal dengan air. Ya iyalah, masa dengan api. Kalau misalnya disemprot dengan api, yang ada motor kita kebakar ya guys ya. BTW, konon katanya pencucian dengan metode seperti ini atau touchless itu tidak mumpuni atau tidak bersih ya. Cuman kita nanti lihat aja hasilnya kayak gimana, dan apakah keunggulan dari touchless ini dan apakah kekurangan dari touchless ini. Karena yang bisa dibilang bahwa dengan metode baru ini dan gembar-gembornya sangat amat mumpuni ya, biasanya ada plus minusnya juga. Jadi di sini gua kagak dibayar atau dikasih wejangan, jadi gua hanya mereview secara jujur. Dan ini adalah tahap dimana kita memberikan si sabun yang bisa dibilang touchless itu. Jadi metode yang dilakukan adalah dengan pencemprotan air, habis itu diberi sabun khusus yang dari mana ini adalah dari Rusian, katanya sabunnya didatangkan dan diimport langsung dari Rusian, dan dimana habis itu nanti disemprot lagi dengan menggunakan air. Dan ini didiamkan selama beberapa menit saja untuk merontokkan kuman-kuman yang ada di motor. Nah, di sini gue by request ya, gue minta dimana si semprotan atau sabun-sabun yang dari Rusian ini disemprotkan di bagian sisi-sisi mesin, di bagian mesin, di kolong-kolong shockbreaker, supaya dia bisa perontokan secara dengan sempurna ya, secara merata loh. Di bagian rantainya gue juga minta request untuk dibersihkan biar si napiernya itu menjadi bersih. Karena di situ terdapat bagian-bagian kuman yang membandel, yang dimana banyak yang mengeluhkan di bagian-bagian tertentu masih terdapat noda-noda yang tidak diinginkan. Nah, di bagian si shockbreaker yang depan pun juga sama, gue minta by request untuk di bagian sini diberikan sabun yang sedikit agak lebih banyak, dan di bagian radiatornya pun juga sama. Dan yang tadi udah gue bilang bahwa di bagian mesinnya gue juga minta di request untuk disemprot sama si sabun dari Rusian ini ya guys ya. Karena logikanya dimana apabila misalnya tidak disentuh atau tidak digosok, berarti fungsi dari sabun ini yang bekerja untuk merontokkan kuman-kuman. Nah, itu tugas dari sabun itu untuk merontokkan kuman-kuman. Jadi kita minta request untuk di bagian dimana kuman-kuman itu membandel, kita minta semprot yang lebih agak banyak. Dan ini adalah lanjut di tahap dimana motor temen gue, yaitu si CBR 150 Facelift, yang bagian disemprot dengan menggunakan sabun dari Rusian ini ya guys ya. Jadi ini bagian dari si CBR 150 facelift, dimana kondisinya full body ya, atau misalnya dia menggunakan full fairing. Apakah sama, apakah beda, hasilnya nanti kita lihat di bagian akhir video guys ya. Dan ini juga sama, gue juga bilangin ke abangnya by request untuk di bagian-bagian yang nyelip-nyelipnya untuk diberikan sabun dari Rusian ini secara merata ya guys ya, supaya si noda-noda dan kuman-kuman dari motor ini hilang dan tidak kembali lagi. Nah, ini adalah yang tadi udah gue bilang bahwa tahapnya itu ada 3, dimana ini adalah tahap ketiga, yaitu adalah pembilasan atau pencucian atau penyemprotan yang terakhir untuk menghilangkan sabun-sabun yang sudah diberikan di awal, yang fungsinya dimana untuk merontokkan kuman. Dan bisa dilihat di sini sudah terlihat bahwa motor gue benar-benar terlihat bersih ya, jauh beda daripada awalnya pas kita datang.
Nah, ini tuh ternyata sabunnya sangat amat mumpuni bisa dibilang, karena ya tidak dengan gimmicknya yang bisa dibilang tanpa disentuh kuman-kuman rontok. Dan ini bisa dilihat memang benar, tanpa disentuh kuman-kuman yang ada di motor gua juga hilang. Dan ini masih dalam kondisi basah ya, seharusnya nanti kalau kondisi keringnya pun seharusnya tetap seperti ini, karena di mana biasanya kalau misalnya kondisi kering jauh lebih kelihatan kuman-kumannya dibandingkan dalam kondisi basah ya guys ya. Dan semoga aja hasilnya sangat memuaskan, karena harganya cukup tidak murah tapi bisa dibilang juga relevan untuk di kantong kalau misalnya kalian mengejar-ngejar waktu yang kalian sedang kepepet saat perjalanan tapi ingin nyuci motor. Ini sangat worth it sih sebenarnya. Dan bisa dilihat dia menyemprotnya di bagian terpencil, juga bisa disemprot dengan menggunakan semprotan tekanan tinggi ini untuk merontokkan kuman-kuman yang habis diberikan sabun dari Russian tadi ya guys ya. Nah, mungkin gitu aja sih penjelasan dari si touchless ini, pencucian touchless ini. Nah, kalian bisa lihat detail-detailnya dengan menggunakan video yang gua tampilkan di video kali ini. Nanti gua bakalan memberikan kesimpulan di akhir video, karena semua proses yang dilakukan sama aja terhadap motor gua maupun ke motor temen gua, yang dimana motor temen gua itu CBR old, bukan CBR old sih, CBR facelift 150 dan gua Sonic 150. Jadi selamat menikmati, dan nanti gua akan muncul lagi di akhir video untuk memberikan kesimpulan, untuk memberikan kelebihan dan kekurangan dari cuci steam touchless ini. Apakah lebih baik yang menggunakan yang original atau standar atau tradisional, apa menggunakan teknologi ini. Jadi selamat menikmati video ASMR-nya. Tapi bohong. Jadi gue balik lagi di sini, dimana proses yang paling terakhir gue lupa, ternyata dia menggunakan 4 metode. Yang terakhir ini adalah proses pengeringan, yang dimana proses pengeringannya ini cukup dimana modern ya. Dia menggunakan semprotan atau blower keong yang biasa digunakan di proyek-proyek atau saat pembersihan jalan, dimana biasanya kalau misalnya di steam tradisional itu menggunakan yang namanya kompresor, tapi kalau kali ini dia menggunakan blower keong dan dikerjakan oleh 3 orang, dan dia mengelap-ngelap semua sisi bagian motor supaya kering secara maksimal ya guys ya. Dan di sini di grease yang ada di penjaringan dia menggunakan sedikit cairan-cairan yang dimana bisa membuat motor kita menjadi lebih kinclong dan shiny. Jadi dia memberikan paket tambahan dimana motor kita bisa mendapatkan kayak kit-kit gitu loh, atau poles-poles atau kompon-kompon gitu. Nanti di bagian akhir atau setelah dimana motor kita sudah kering, dia bakalan memberikan kompon terhadap motor kita biar terlihat semakin kinclong dan terlihat benar-benar seperti habis dicuci ya guys ya. Dan di sini yang gue suka yaitu menggunakan lap-lap yang menggunakan microfiber ya, bukan menggunakan topo atau yang dimana kanebo. Tapi yang parah itu biasanya menggunakan topo ya. Jadi itu bisa membuat motor Anda baret. Yang tadi udah gue bilang di sini menggunakan microfiber, jadi kemungkinan kecil atau minim sekali motor kalian menjadi baret-baret halus. Nah, ini yang tadi udah gue jelasin tadi, bahwa terakhirnya itu kita diberikan yang namanya sebuah cairan kompon atau kit, yang dimana motor kita menjadi lebih kilau. Nah, ini terlihat kan ada cahaya-cahaya dari motor Sonic gua ini ya guys ya. Dan ini adalah bagian dari sisi belakangnya, dan bannya pun juga dibeli pelumas atau dibelikan kit semir, bisa dibilang semir ya di bagian bannya, biar ban kita terlihat seperti baru lagi. Dan ini gua kesemprot air tadi. Dan ini bagian knalpotnya juga diberikan yang namanya kompon biar karbon dari knalpot gua tetap terjaga shiny-nya guys. Dan ini udah selesai pencuciannya, dan kita dikasih bon untuk harga dari pencucian di motor kita sesuai dengan apa yang ada di motor kita, besar kecil atau yang tadi yang di awal. Dan ini adalah proses pengeringan dari motor CBR facelift, sama aja prosesnya juga dilap-lap juga, sama persis kayak motor Sonic gua. Tapi kayaknya lebih enak si CBR ini ya, karena body semua. Tapi nanti mungkin bakalan ada yang ketinggalan di bagian mesinnya ya, karena tidak tersemprot sabun dari Russian yang tadi. Ya, semoga hasilnya juga sama. Dan ini dia adalah hasil akhirnya, dimana si CBR facelift ini terlihat sangat amat kinclong dibandingkan
Yang awal tadi ya guys ya, yang kita baru datang itu sangat amat dekil, dan ini benar-benar keren banget si sabun dari Luciennya, tidak gimmick ya, tidak gimmick belaka, dan benar-benar bersih. Dan ini adalah kondisi dari motor gua, si Sonic putih ya, asik, dan terlihat sangat bersih. Ini benar-benar bukan gimmick. Jadi kalian bisa patut coba untuk kalau misalnya kalian terburu-buru sedang ingin mencuci motor, atau kalian ingin buru-buru pengen pergi pacaran gitu ya. Jadi kalian bisa cuci motor dengan cepat, karena ini prosesnya sangat amat cepat, dua motor aja bisa 10 menit. Dan itu adalah video kali ini. Kesimpulannya adalah sangat worth it kalau misalnya kalian ingin mencuci di touchless ini, karena kalian bisa menghemat waktu lebih banyak dibandingkan dengan steam tradisional, dan kondisi hasil akhirnya pun gak jauh beda sama steam yang digosok. Jadi ini worth it. Dan kekurangannya mungkin ada bagian-bagian part-part yang kecil-kecilnya itu harus kita sedikit effort lagi, kita lap-lapin lagi menggunakan kanebo basah di rumah untuk biar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan gitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang ingin diberikan masukan, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka video kali ini, jangan lupa di like. Kalau misalnya kalian tidak suka, ya tidak apa-apa, dislike aja. Oke, sampai jumpa di next video. Guru Dwi Hidayat pamit. Bye bye.